Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Rizky Wardana Budiarto. Kali ini saya akan menerangkan tentang Neuro Linguistic Programming. Berikut adalah gambar-gambaran yang bersangkutan dengan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming adalah sebuah pendekatan komunikasi pengembangan pribadi dan psikoterapi yang diciptakan oleh Richard Bandler dan John Grinder di California pada tahun 1970-an. Pencipta mengklaim adanya hubungan antara proses neurologi atau neuro, bahasa linguistik, dan pola perilaku dipelajari melalui pengalaman programming, dan bahwa hal tersebut dapat diubah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Bandler dan Grinder mengklaim bahwa keterampilan seorang dapat dimodel menggunakan metodologi NLP, kemudian keterampilan disebut dapat dimiliki oleh siapa saja. Bandler dan Grinder merupakan mengklaim bahwa NLP dapat mengobati masalah seperti fobia, depresi, gangguan kebiasaan, penyakit psikomatik, miopia, alergi, flu, dan gangguan belajar, seringkali hanya dalam satu sesi terapi. NLP terdiri dari metodologi yang disebut modeling dan serangkaian teknik yang berasal dari aplikasi awal yang dikembangkan oleh Bandler dan Grinder. Banyak di antara metode-metode yang dianggap fundamental berasal dari metode yang Bandler dan Grinder terhadap hasil karya Virginia Satir, Milton Erickson, dan Vispers. Bandler dan Grinder juga menarik teori-teori Gregory Bateson, Alfred Korzybski, dan Noam Chomsky, terutama transformasi grammar. Bandler dan Grinder mengklaim bahwa terapi ajaib yang dilakukan oleh Peirce, Satria, dan Erickson dan aktivitas manusia yang kompleks memiliki suatu struktur tertentu, kemudian dapat dikodifikasikan menggunakan metode mereka untuk melanjutkan dapat dipelajari oleh orang lain. Interaksi klasik dalam NLP dapat dipahami dalam beberapa tahun utama, termasuk membangun hubungan, mengumpulkan informasi tentang keadaan masalah mental dan tujuan yang diinginkan dengan menggunakan alat dan teknik khusus untuk melakukan intervensi dan mengintegrasi perubahan yang disuguhkan dalam kehidupan klien. Disebut proses dipadu oleh respon non-verbal klien yang bertema adalah tindakan membangun dan mempertahankan hubungan antara praktisi dan klien yang dicapai melalui patching leading. Perilaku verbal, misalnya predikat, sensor, dan kata kunci, dan perilaku non-verbal, misalnya matching, mirroring, perilaku nonverbal, atau menanggapi gerakan meta dari klien. Setelah hubungan terbentuk, praktisi mulai mengumpulkan informasi, misalnya dengan menggunakan pertanyaan meta model tentang keadaan klien saat diserta membantu klien menentukan keadaan atau tujuan yang diinginkan untuk interaksi. Praktisi memberi perhatian khusus atau respon verbal nonverbal ketika klien mendefinisikan keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan, dan setiap sumber daya yang mungkin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Klien bisa didorong untuk mempertimbangkan konsekuensi hasil yang diinginkan dan bagaimana mereka dapat mengetahui kehidupan yang hubungan pribadinya atau profesionalnya dengan mempertimbangkan niat positif dari setiap masalah yang mungkin timbul. Keempat, praktisi membantu klien dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengubah representasi internal tanggapan terhadap pasangan di dunia, akhirnya merubah di future patching dan membentuk klien untuk berlatih secara mental dan mengintegrasi perubahan ke dalam kehidupannya. Sebagai contoh, klien mungkin diminta untuk melangkah ke masa depan dan wakili secara mental melihat dengan merasakan bagaimana rasanya ketika telah mencapai hasilnya.
NLP juga melibatkan analisis finger discourses dan pedoman praktis untuk meningkatkan komunikasi. Misalnya satu teks penegasan ketika Anda mengadopsi kata tapi, orang akan mengingat apa yang Anda katakan sesudahnya. Dengan menggunakan kata dan, orang-orang mengingat apa yang Anda katakan sebelum dan sesudahnya. Setiap pembelajaran tentang NLP, unsur paling utama sebagai landasan elemen yang wajib Anda pahami ketika ingin melakukan perubahan adalah pilar NLP. Hal ini penting sebab semua metodologi dan teknik dalam ilmu tidak akan berfungsi optimal apabila tidak berlandasan dengan 4 tonggak tersebut. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, Anda perlu mengetahui gambaran program ini. NLP adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Ini merupakan pendekatan secara psikologikal yang mengikat kaitan dengan analisis strategi dan digunakan oleh orang sukses di dalamnya. Terdapat analisis gagasan, bahasa, serta kebiasaan. Intinya adalah bagaimana membentuk seorang agar menjadi sosok yang prima dan maksimal melalui teknis NLP. Seorang yang mendapat terapi akan mengalami perubahan pola pikir, tujuan agar membantu mereka untuk mendapatkan tujuan yang ingin mereka raih. Berikut adalah 4 pilar utama dari NLP. Outcome, ilmu yang menerapkan sebuah metode yang berlandaskan pada manfaat atau dampak, di mana Anda harus memiliki tujuan. Seluruh metode yang teknik ada dalam metode ini bertujuan untuk mendapat tujuan secara cepat serta revolusioner. 2. Sensor acuity. Ini adalah kepekaan indrawi Anda terhadap apa yang kita saksikan, dengar, dan rasakan. Anda harus lebih peka terhadap seluruh informasi yang Anda dapat lewat panca indera, kemudian menggunakan dengan maksimal untuk mendukung agar Anda tetap berada pada jalur yang benar menuju tujuan sesungguhnya. Raport berikutnya adalah sebuah metode yang membangun kedekatan dengan tujuan yang ingin Anda raih. Ilmu ini mengajarkan tentang langkah untuk membangun kedekatan dengan semua bagian serta sumber daya yang Anda butuhkan mencapai tujuan utama. 4. Behavioral flexibility. Untuk mencapai cita-cita, seringkali segala hal yang menjalankan sebagai dengan harapan, maka Anda harus bersikap adaptif dan fleksibel. Anda harus memiliki alternatif agar tetap mampu meraih tujuan Anda. Anda bisa mendapatkan pelatihan NLP sebaik di Indonesia yang ada training ISQ. Di sini ada tujuan juga akan mendapatkan pemahaman cara memberikan pengaruh terhadap orang lain secara optimal. Anda akan lebih paham bagaimana cara merancang bawah sadar untuk memanggil kemampuan diri orang lain. Pendeknya, 4 pilar NLP dapat membantu membawa Anda kepada tujuan dan impian. Siapakah Anda untuk mengaplikasikannya? Buktikan hasilnya dan ciptakan masa depan cerah Anda mulai dari sekarang. Dan NLP juga menjadi salah satu sesuatu yang hari ini banyak dibicarakan orang. Apa yang Anda ketahui tentang NLP? Ya, NLP sendiri sebenarnya singkatan dari kata berbahasa Inggris, Neuro Linguistic Programming, tetapi orang-orang memang lebih familiar istilah NLP. Neuro Linguistic Programming atau NLP merupakan salah satu teknik pengaturan pola pikir alam sadar seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diri, menyembuhkan penyakit tertentu, hingga meningkatkan kemampuan public speaking. Dan itu adalah materi yang saya dapatkan dari NLP, Neuro Linguistic Programming, dan gambaran tadi adalah salah satu contoh dari 4 pilar dan proses untuk menerapkan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Dan yang saya dapatkan dari NLP adalah mempelajari cara pola pikir manusia yang bisa diubah dan untuk memotivasi pikiran pola pikir manusia. Dan NLP juga bisa untuk membangun
suatu motivasi yang dapat merubah pola pikir manusia yang lebih maju dan terampil. Dan sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.